Bagaimana keadaan kalian? Saya yakin kalian semua dalam kondisi yang sehat walafiat. Oke? Pada hari ini kita mengucap syukur untuk setiap berkat Tuhan. Kalau kita bisa beribadah bersama walaupun secara virtual. Kita mengucap syukur bahwa sampai saat ini Tuhan Yesus boleh menyertai kita semua. Dan sebelum kita memulai ibadah hari ini, baiklah kita akan memulai saat teduh bersama-sama. Mari kita akan mulai saat teduh. Pembacaan Mazmur diambil dari Mazmur 150 ayat 1 sampai 6. Haleluya! Pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah Dia dengan cakrawalanya yang kuat. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah Dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Demikianlah pembacaan Mazmur. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari yang indah ini. Terima kasih atas berkat dan penyertaan yang Kau berikan selama kami home learning. Walau kami belum dapat berkumpul dengan teman dan guru-guru di sekolah, kami tetap ingin memuji dan memuliakan nama-Mu dengan sukacita. Terima kasih Tuhan, sekarang kami akan mendengar firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Wow.
Shalom adik-adik semuanya. Yuk sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa memohon pertolongan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur hari ini kami boleh mengakhiri semua proses pembelajaran kami di tahun ajaran 2019-2020. Kami tahu kami bisa melewatinya dengan baik hanya karena Tuhan yang menolong kami. Hari ini kami mau bersyukur karena Tuhan senantiasa baik kepada kami. Dan hari ini juga Tuhan, kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami supaya kami dapat mengerti firman Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, mari kita membaca Alkitab yang diambil dari Ibrani 10 ayat 24-25. Demikian firman Tuhan. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Halo adik-adik semua, bagaimana kabarnya hari ini? Nah, semoga adik-adik semua dalam keadaan baik dan sehat selalu. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Pendeta Ujun Junaidi. Saya melayani di GKI Jalan Guntur 13, Bandung. Nah, saya ingin mengucapkan selamat kepada adik-adik semuanya, siswa-siswi kelas 1 sampai kelas 5 SD BPK Penabur Harapan Indah. Selamat karena adik-adik semua boleh berhasil melewati proses belajar mengajar di tahun ajaran ini dengan sangat baik. Tentunya itu semua berkat pertolongan dari Tuhan dan dari banyak orang yang tentunya Tuhan pakai untuk menolong adik-adik semua. Selamat ya. Kiranya Tuhan selalu memberikan semangat kepada adik-adik semuanya supaya di semester depan atau di tahun ajaran yang baru adik-adik tetap bisa melewatinya dengan baik. Nah adik-adik, hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan tentang pertemanan. Kak Ujun mau tanya dulu nih sama adik-adik semuanya, siapa yang udah kangen sama teman sekelasnya? Ada? Iya, tuh Kak Ujun lihat tuh banyak yang angkat tangan tuh ya. Yang pasti kita sudah kangen banget teman-teman ya, adik-adik semua ya. Kita rindu untuk bermain bersama, bertemu, mengobrol seperti itu ya dengan teman-teman sekelas kita. Nah, pastinya adik-adik juga sudah merasakan hal itu. Nah, Kak Ujun mau mengucapkan sabar dulu ya adik-adik ya. Tenang dulu, sabar dulu. Meskipun belum bisa ketemu, tapi percayalah ya, teman-teman adik-adik semuanya itu gak akan berubah. Mereka akan tetap menjadi teman yang baik. Mereka akan tetap mengasihi adik-adik semuanya. Jadi adik-adik gak usah takut, gak usah cemas, gak usah khawatir. Nah hari ini Kak Ujun punya cerita buat adik-adik semuanya tentang pertemanan dan persahabatan. Suatu hari ada sebuah botol yang bernama Bobot ya. Nah Bobot ini memiliki seorang teman, yaitu sebuah balon yang bernama Lolon ya. Jadi Bobot dan Lolon ini adalah dua teman yang akrab sekali ya. Mereka sangat dekat sekali. Suatu hari adik-adik ya, Bobot dan Lolon ini diberi tugas oleh Bu Guru untuk memadamkan lilin ya. Bobot dan Lolon diberikan tugas oleh Bu Guru untuk memadamkan lilin. Nah, kira-kira apa ya yang terjadi dan apa yang mereka lakukan? Gimana nih? Lalu Bobot si botol berpikir, oh iya, aku ini kan botol ya, aku bisa menampung air untuk memadamkan lilin itu ya. Lalu si Bobot mengisi tubuhnya dengan air, lalu dia berusaha memadamkan lilin itu. Kira-kira bisa nggak ya? Wow, tentu saja bisa ya, berhasil. Ya, tapi kan ada syaratnya, kata Bu Guru ya, kata Bu Guru.
ketika lilinnya padam nggak boleh becek atau kotor. Wah, ternyata bobot memang berhasil, tetapi ia menyebabkan meja ini menjadi kotor dan becek. Lalu apa yang dilakukan oleh Lolon? Ya, Lolon juga berpikir, oh aku kan bisa menampung sesuatu ya. Lalu dia mengisi dirinya sendiri dengan serbuk, ya, serbuk ajaib yang dia gunakan untuk memadamkan lilin. Ya, lalu apa yang dilakukan oleh Lolon? Ya, Lolon kemudian membuang serbuk ini ke api, ya. Kita lihat apakah ya, dia berhasil, tapi wah, jadi kotor. Ya, bagaimana ya? Yang satu becek, yang satu kotor, berantakan. Lalu mereka berdua berpikir, apa yang harus mereka lakukan? Lalu mereka berdua sepakat untuk saling bekerja sama, saling membantu, dan mereka berdua berusaha untuk memadamkan lilin itu. Apa yang terjadi nih dengan Bobot dan Lolon ya? Wah, Bobot dan Lolon kemudian bekerja sama adik-adik. Ya. Bobot dan Lolon akhirnya bekerja sama dan dia meniupkan lilin itu dengan udara yang mereka hasilkan berdua. Nah, adik-adik, Bobot dan Lolon kemudian bekerja sama dan berhasil. Mereka memadamkan lilin ini tanpa menyebabkan becek atau menyebabkan kotor. Ya, mereka sangat bersukacita. Nah, adik-adik, itulah pertemanan Bobot dan Lolon. Dengan bekerja sama, bersama-sama mereka bisa menghadapi tantangan. Nah, Kak Ujun yakin adik-adik juga bisa seperti Bobot dan Lolon. Adik-adik bisa saling menolong sehingga sama-sama bisa mengerjakan tugas di sekolah. Misalnya nih ada teman kita yang kesulitan matematika. Aduh, susah banget nih matematika. Nah, ternyata adik-adik semua bisa nih, jago malah matematikanya. Nah, adik-adik tentu bisa menolong teman kita yang nggak bisa matematika itu, yang mengalami kesulitan itu. Nah, tentunya menolongnya bukan saat ujian ya, tetapi saat kita belajar bersama-sama sebelum ujian. Nah, misalnya ada teman kita yang lainnya, aduh nggak ngerti nih PR yang Bapak Ibu Guru kasih nih barusan, aduh kayaknya susah banget deh PR-nya. Nah, aku bisa tanya temanku gitu. Dan sebagai teman yang baik, kita mau apa? Ya, tentu saja kita mau membantu teman kita yang menanyakan PR tersebut kepada kita semua. Nah, sama seperti yang firman Tuhan katakan adik-adik dari Ibrani 10 ayat 24. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Nah, adik-adik semua kita diminta untuk apa? Saling memperhatikan. Nah, misalnya ada teman kita yang lagi sakit nih, sedang sakit, nggak bisa mengikuti kelas online. Apa yang mau adik-adik lakukan? Ya, betul. Kita bisa mendoakannya supaya teman kita itu cepat sembuh. Apalagi, benar banget ya, kita bisa menelponnya, kita bisa menghiburnya, kita bisa memberikan semangat supaya teman kita cepat sembuh, cepat pulih. Nah, kalau ada teman-teman kita yang males nih, kira-kira apa ya yang bisa kita lakukan? Nah, teman kita misalnya kayak gini, aduh males banget, gak mau mandi misalkan. Aduh gak mau bangun pagi atau aduh gak mau ngerjain PR males. Mendingan aku main game aja, mendingan aku main yang lain aja. Nah, kira-kira adik-adik bisa melakukan apa kalau ada teman kita yang malas seperti ini? Ya, kita bisa
menasehatinya supaya teman kita kembali semangat, kembali rajin, ya. Sama seperti Ibrani 10 ayat 25 yang kita baca. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Nah, adik-adik, kita semua di sini diminta untuk jangan malas, ya. Baik itu saat kita beribadah maupun saat kita mengikuti kelas walaupun secara online, ya. Kalau ada teman kita yang malas, gak mau ngerjain tugas, bangun tidurnya siang, nah kita jangan ikut-ikutan, ya. Jangan karena teman kita malas, kita jadi malas. Tidak seperti itu. Sebaliknya, kita mau menasehatinya, ya. Seperti kelanjutan ayat ini. Tetapi, marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Kita semua diminta untuk saling memberi kebaikan kepada sesama kita. Saling mengingatkan, saling menasehati, saling memberikan semangat supaya semuanya menjadi anak-anak Tuhan yang baik. Nah, kalau kita melakukan itu adik-adik, yang tadinya ada teman kita yang males, jadi rajin lagi. Ya, sebab ada teman yang selalu mendukung dan mensupport dia gitu. Yang tadinya aduh aku udah gak mau sekolah lagi deh, sekolah sekarang udah gak menyenangkan lagi, aku udah gak mau lanjut sekolah lagi misalkan, ya. Nah, menjadi kembali, oh ya aku mau sekolah lagi. Karena apa? Karena ada temanku yang baik, yang senantiasa menolong aku. Yang tadinya mengeluh, ya, aduh capek, tugasnya banyak banget PR yang dikasih gitu ya. Menjadi semangat lagi. Kenapa? Karena ada teman-teman yang saling menolong ya, saling memberikan semangat untuk mengerjakan PR. Nah, itulah dia, bersama teman kita menjadi pemenang ya. Kita menang bersama-sama dengan teman-teman semuanya. Yuk, adik-adik semuanya, sebagai seorang teman yang baik, kita mau berbuat baik kepada semua teman kita. Karena dengan begitu kita bisa mencapai impian kita bersama-sama. Nih, ya Kak Ujun kasih tahu nih. Kalau adik-adik misalkan lagi seneng, tapi ada teman adik-adik yang sedih, maka itu kesenangannya itu cuma satu kali ya, karena kita cuma senang sendiri gitu. Tapi kalau adik-adik senang, sukacita, berhasil, dan teman kita juga sukacita, senang dan berhasil, nah kebahagiaannya, senangnya itu 2 kali lipat adik-adik. Karena kita senang, teman-teman kita senang. Dan bayangkan kalau semua teman-teman kita mengalami hal yang sama. Tentunya sukacitanya menjadi tambah luar biasa besar ya. Nah, sebagai penutupnya, Kak Ujun punya cerita tentang anak-anak dari Afrika. Suatu hari ada seorang turis adik-adik ya, traveler ya, bernama Charlie. Ya, Bapak Charlie ini tiba di satu desa di Afrika. Nah, Bapak Charlie ini sering sekali mengambil foto ya, ternyata dia seorang fotografer juga. Dia memotret anak-anak di semua daerah. Nah, suatu hari adik-adik, Pak Charlie ini memutuskan untuk membuat sebuah perlombaan. Ya, lomba apa ya kira-kira? Ternyata perlombaannya itu adalah lomba lari. Ya, barang siapa yang lebih dulu berlari ya menuju garis finish, dan di situ ada sebuah keranjang coklat ya. Keranjang coklat itu boleh menjadi milik si pemenangnya. Wah, luar biasa ya perlombaannya ya. Akhirnya dikumpulkan semua anak-anak di desa itu. Ya. Semuanya mengambil posisi, siap-siap, bersedia, siap, mulai ya. Lalu semuanya mulai berlomba. Nah, adik-adik tahu apa yang terjadi? Ya. Ternyata mereka tidak berlomba untuk menjadi yang nomor 1. Semua anak itu bergandengan tangan. Lalu mereka berjalan bersama-sama mendekati keranjang coklat itu, dan akhirnya semua menjadi pemenangnya. Wah, luar biasa sekali ya adik-adik. Nah, Pak Charlie yang melihat itu bertanya kepada mereka, kok kamu melakukan hal itu?
Kenapa? Bukankah kamu bisa mengambil semua coklat itu dan kamu nikmati sendiri? Lalu salah seorang anak menjawab seperti ini. Ubuntu, katanya. Wah, ini bahasa Afrika ya, adik-adik. Artinya, aku ada karena kamu. Lalu anak ini berkata, bagaimana mungkin aku bisa senang? Bagaimana mungkin aku bisa bersuka cita memakan coklat itu? Kalau temanku merasa sedih karena ia tidak bisa memakan coklat yang sama dengan aku. Dari situlah Bapak Charlie ini belajar untuk selalu berbagi dengan sesama. Nah, adik-adik, kita pun sama ingin belajar dari anak-anak di Afrika itu. Bahwa kita semua ingin menjadi pemenang, betul. Kita semua ingin menjadi nomor 1, betul juga. Tetapi jangan lupakan teman-teman yang ada, yang kita miliki, dan Tuhan ingin kita juga mengasihi mereka semuanya. Nah, adik-adik, yuk kita saling menghargai, kita saling menolong. Tentunya saat semester ini berakhir, tahun ajaran ini berakhir, adik-adik juga diminta untuk melanjutkan ke kelas yang lebih tinggi, ya, dari kelas 1 naik ke kelas 2, begitu seterusnya. Kelas 5 juga naik ke kelas 6. Nah, Kak Ujun ingin mengucapkan selamat, tapi juga jangan lupa bahwa di tahun ajaran yang akan datang, marilah kita senantiasa semangat, senantiasa berjuang terus, karena Tuhan juga menyediakan segala apa yang baik buat adik-adik semuanya, termasuk teman-teman adik-adik. Oleh karena itu, yuk saling tolong, yuk saling menghargai, yuk saling belajar bersama dengan teman-teman kita. Sekali lagi selamat ya, Tuhan Yesus berkati adik-adik semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman Tuhan. Biarlah Tuhan menolong kami menjadi anak yang baik, anak yang selalu dengar-dengaran akan firman Tuhan, anak yang selalu saling menolong. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. And watch us where we go, and help us to be wise in times when we don't know. Let this be our prayer when we lose our way. Lead us to a place, guide us with your grace, to a place where we'll be safe. Lalu ceket Where we'll find your light, nel cuore resterà, and hold it in our heart. a ricordarci che Stars though what is not, l'eterna stella sei. Nella mia preghiera let this be our prayer. quanta fede c'è. Lead us to a place, guide us with your grace, give us faith so we'll be saved. Sogniamo un mondo senza più violenza, un mondo di giustizia e speranza. Ognuno dirà buona sorte, si
Just like every child, need to find a place. guide us with your grace. Give us faith So we'll be saved. Sento che ti Adik-adik, mari kita menaikkan doa syafaat kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang selalu menolong kami untuk menjadi anak yang baik. Kiranya Roh Kudus boleh menolong kami supaya kami dapat melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Bapa di surga, kami juga bersyukur untuk proses belajar mengajar yang boleh terjadi di tahun ini. Meskipun banyak tantangan yang harus kami hadapi, kami harus belajar di rumah, guru-guru kami harus menyiapkan pelajaran online. Kiranya itu semua boleh menjadi proses yang baik juga buat kami, supaya kami terus belajar untuk menjadi anak-anak yang berkenan di hadapan Tuhan. Kami bersyukur kami boleh melewatinya dengan baik, dan kami yakin itu semua karena Tuhan yang menolong kami. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk orang tua kami, papa dan mama kami yang selalu mendorong kami untuk menjadi anak yang baik di tengah segala sesuatu yang terjadi ini. Berkatilah papa dan mama kami ya Tuhan, berikanlah kesehatan, berikanlah rezeki yang baik, usaha pekerjaan yang mereka lakukan juga Tuhan kiranya yang memberkati. Biarlah Tuhan yang menolong, Tuhan yang senantiasa menghadirkan sukacita di tengah keluarga kami. Bapa di surga, kami juga ingin berdoa buat guru-guru kami, Bapak dan Ibu guru yang tak kenal lelah mendidik kami. Biarlah Tuhan memberikan kesehatan dan sukacita buat mereka juga. Berkati juga kepala sekolah, staf, karyawan, dan seluruh keluarga besar SD, BPK Penabur Harapan Indah. Biarlah Tuhan menolong mereka untuk dapat mereka bekerja dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan. Kami menyerahkan mereka ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Bapak, kami juga berdoa buat bangsa Indonesia, bangsa yang kami cintai ini. Tuhan kiranya memberkati para pemerintah kami, Tuhan memberkati presiden dan wakil presiden dan semua menteri-menteri dan semua para pemimpin bangsa ini. Tuhan kiranya memberikan hikmat kepada mereka supaya mereka boleh memimpin bangsa ini dengan baik dan berkenan di hadapan Tuhan. Kami juga berdoa buat seluruh tim medis yang saat ini berupaya dengan sekuat tenaga boleh melakukan pekerjaan mereka dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan. Biarlah Tuhan yang memimpin dan menolong mereka. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kami boleh melewati tahun ajaran ini dengan baik. Dan kami yakin Tuhan yang sama yang akan menolong kami melewati tahun ajaran berikutnya. Ini doa kami ya Tuhan, terima kasih. Kami berdoa dan bersyukur di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Mari adik-adik, bapak ibu guru dan juga para orang tua, kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan, kita memohon berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Father, who is in heaven,
kembali lagi. Terima kasih kalau kalian semua sudah mengikuti ibadah dengan sangat hikmat sebagai rasa ucapan syukur kita kepada Tuhan Yesus. Dan sebagai rasa cinta kita terhadap tanah air, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan posisi tegap sempurna, dengan sikap hikmat. Lalu yang akan dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Bars GPK Menabur dengan cara menghafalkan tangan kita sebelah kanan, kemudian kita letakkan di sebelah kiri.
Ibu berharap anak-anak tetap sehat dan bahagia selalu. Tidak terasa anak-anak belajar di rumah sudah kurang lebih 3 bulan. Dan sebentar lagi kita akan mengakhiri tahun ajaran 2019-2020. Siapa nih yang sudah kangen dengan teman-teman, dengan Bapak Ibu guru? Semuanya pasti sudah kangen. Bapak Ibu guru juga begitu. Anak-anak, sebentar lagi anak-anak akan terima raport untuk semester 2 ini. Ibu doakan nilai kalian bagus-bagus dan semuanya naik kelas. Semua mau naik kelas kan? Iya, tentunya. Dan hari ini kalian juga akan diumumkan siapa yang akan mendapatkan bintang pelajar dan juga best karakter untuk tahun ajaran ini. Siapa yang mau dapat bintang pelajar dan juga best karakter? Iya, tentu semuanya mau ya. Ya, hari ini kita mengucap syukur Tuhan telah berkati kita semua 1 tahun pelajaran 2019-2020. Setelah anak-anak libur semester 2, kita akan memasuki tahun ajaran 2020-2021. Walaupun nanti anak-anak belum belajar di sekolah, Ibu berharap anak-anak tetap semangat, tetap sukacita, tetap dapat mengikuti pembelajaran live learning, tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Akhirnya anak-anak selamat mengikuti ibadah syukur, selamat menerima rapor, dan Ibu doakan semuanya naik kelas dengan hasil yang memuaskan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Yang saya kasihi anak-anakku semua, siswa-siswi STK Penabur Harapan Indah, yang saya hormati Bapak Ibu, orang tua wali, rekan-rekan guru, undangan, dan para hadirin semua, selamat sore dan salam sejahtera. Pertama-tama kita bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas terselenggaranya kebaktian ucapan syukur akhir tahun pelajaran 2019-2020 ini. Yang kedua, saya atas nama pengurus BPK Penabur Jakarta ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para guru, staf, dan karyawan atas kerja keras, dedikasi, dan kerjasamanya sehingga tahun pelajaran 2019-2020 ini dapat berjalan dengan baik. Anak-anakku dan Bapak Ibu sekalian, tahun pelajaran ini merupakan tahun pelajaran yang penuh dengan tantangan. Karena sebagai akibat pandemi COVID-19, mau tidak mau kita harus menerapkan sistem belajar dari rumah atau home learning. Hampir 4 bulan kita menjalani home learning, dan kita tidak tahu sampai kapan home learning ini akan berakhir. BPK Penabur akan sangat hati-hati untuk menyikapi hal ini, karena ini menyangkut keselamatan dan kesehatan dari siswa-siswi, guru, dan karyawan. Mengikuti panduan pemerintah dan penerapan protokol kesehatan yang ketat merupakan syarat utama agar proses belajar ini dapat berjalan dengan baik. Terlepas dari keadaan yang serba terbatas akibat pandemi ini, kami ingin mengajak kita semuanya, khususnya anak-anakku semuanya, untuk bersyukur kepada Tuhan karena kita bisa melewati tahun ini dengan baik. Walaupun ada duka yang mungkin kita alami, ada sakit penyakit yang kita rasakan, bahkan ada krisis ekonomi yang akan kita hadapi, tapi percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan akan memberikan jalan keluarnya. Anak-anakku, mulai besok sampai dengan tanggal 30 Juni, kalian juga akan menerima raport. Saya berharap dan berdoa kalian semua dapat naik kelas dan kedepannya kalian lebih mandiri. Untuk para orang tua wali murid, kami sangat berterima kasih atas kepercayaan Bapak Ibu untuk mempercayakan pendidikan anak-anaknya di BPK Penabur. Kami akan melakukan yang terbaik dalam menghadapi segala tantangan pendidikan ke depannya, khususnya dalam masa pandemi ini. BPK Penabur berpandangan bahwa pendidikan karakter berbasis nilai-nilai Kristiani atau PKBN 2K dapat menjawab semua tantangan tersebut. Iman yang kuat, ilmu yang mumpuni, kerendahan hati, serta kemauan melayani menjadi dasar yang kuat dan tidak akan tergoyahkan dalam menghadapi pandemi dan era perubahan-perubahan besar lainnya ke depan. Akhir kata, tetaplah bersyukur, bersemangat, dan selalu sehat. Ikuti seluruh panduan pemerintah dalam menjalankan protokol kesehatan di masa pandemi ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.
Yang terhormat Bapak Bambang Priyono, Bapak Martin, dan Bapak Irwan Yenatan selaku Wali Pengurus Komplek Penabur Harapan Indah. Yang terhormat Ibu Sukarni selaku Kepala Jenjang SD BPK Penabur Jakarta. Yang terhormat Bapak Ibu orang tua siswa SDK Penabur Harapan Indah. Yang terhormat Bapak Ibu guru dan karyawan SDK Penabur Harapan Indah, dan anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan. Shalom semuanya. Pertama-tama kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Pendeta Ujun Junaidi dari GKI Guntur Bandung yang telah berkenan menyampaikan firman pada sore hari ini. Puji Tuhan, pada sore hari ini kita bisa bertemu walaupun secara virtual dalam acara kebaktian syukur akhir tahun pelajaran 2019-2020. Anak-anak yang terkasih, tidak terasa 1 tahun pelajaran telah berlalu, dan kini tibalah saatnya kalian untuk menerima hasil belajar selama 1 tahun pelajaran. Walaupun pembelajaran kita berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, karena selama kurang lebih 3 bulan, pembelajaran kita terdampak pandemi COVID-19 yang mengharuskan kita untuk belajar secara online. Namun, Mem lihat anak-anak tetap semangat walaupun belajar dengan jarak jauh. Mem Anas ucapkan selamat kepada anak-anak yang sudah berhasil naik kelas. Juga selamat bagi anak-anak yang mendapat prestasi dengan mendapatkan nilai tertinggi setiap muatan pelajaran, mendapatkan piala bintang pelajar, dan mendapatkan piala best karakter. Semoga dengan prestasi yang kalian raih, kalian semakin mensyukuri berkat Tuhan dan menjadi anak-anak yang rendah hati. Bagi anak-anak yang belum berhasil mencapai prestasi maupun belum berhasil mendapatkan piala best karakter, jangan putus asa. Masih banyak kesempatan bagi kalian untuk berprestasi. Ayo gunakan setiap waktu dengan baik untuk meningkatkan kompetensi dan talenta yang sudah Tuhan berikan. Pesan Mem Anas dan Bapak Ibu Guru kepada kalian, kalian harus taat dan patuh pada nasihat Papa dan Mama. Jadilah kalian anak-anak yang memiliki karakter best. Anak-anak, selamat menikmati liburan kenaikan kelas. Kita akan bertemu kembali dalam pembelajaran jarak jauh mulai tanggal 13 Juli 2020. Tentunya dengan kelas yang baru. Salam untuk papa mama kalian. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan dan selalu sehat. Terima kasih. Tuhan memberkati.
mencapai kenaikan nilai tertinggi dari semester 1 ke semester 2 adalah Kelas 1A, Raka Prima Anugrah. Kelas 1B, Lionel Nicholas Pasanea. Kelas 1C, Andrew Afriel Pardamean Sinaga. Chloe Anora Kalista Ole. Siswa yang mencapai peningkatan nilai tertinggi dari semester 1 ke semester 2 adalah kelas 2A, Sergio Bima Gamaliel. Kelas 2B 1. Anindya Janeta Setlaik. 2. Nathaniel Manggala. Kelas 2C, Kenji Christopher Purnama. Kelas 2D, Samuel Johnson Marudut Sitorus. Nilai tertinggi setiap muatan pelajaran kelas 3A, 3B, 3C, dan 3D SDK Penabur Harapan Indah tahun pelajaran 2019-2020 adalah pelajaran agama Kristen Selin Stefani Tamba, kelas 3B. Pelajaran PPKN Daniel Emerald Wijaya, kelas 3A. Franz Williardo, kelas 3B. Jessica Olivia Susanto, kelas 3B. Valerie Isabel Kristianto, kelas 3B. Jennifer Manuelanov Sucia Adi, kelas 3D. Bahasa Indonesia Fania Clarissa Layarda, kelas 3C. Matematika Daniel Emerald Wijaya, kelas 3A. Richard Novan Bijaksana, kelas 3A. Franz Williardo, kelas 3B. Andre Nathaniel Wirawan, kelas 3D. Jennifer Manuelanov Suciadi, kelas 3D. Fania Clarissa Layarda, kelas 3C. Seni Budaya dan Prakarya Daniel Emerald Wijaya, kelas 3A. Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan Raymond Christian Tangku Bolon, kelas 3B. Dan Fania Clarissa Layarda, kelas 3C. Bahasa Sunda Fania Clarissa Layarda, kelas 3C. Bahasa Inggris Jennifer Manuelano Suciadi, kelas 3D. Bahasa Mandarin Jennifer Manuelano Suciadi, kelas 3D. Teknologi Informasi dan Komunikasi Immanuela Tiara Pertiwi, kelas 3A. Nathan Wilbert Tanafa, kelas 3A. Siswa yang mencapai kenaikan nilai tertinggi dari semester 1 ke semester 2 adalah kelas 3A, Michael Juan Petra Sihombing. Kelas 3B, Margaret Mesia Sianturi. Kelas 3C, Steve Jonathan Aditama. Kelas 3D, Raymond Rodotua Hutagao. Nilai tertinggi setiap muatan pelajaran
Indah. Tahun pelajaran 2019-2020. Pendidikan Agama Kristen. 1. Dasdio Benayun Jore Sinaga, kelas 4B. 2. Alosia Benike Kristiani, kelas 4C. PPKN Kristabel Selinte, kelas 4A. Bahasa Indonesia Valenzo Kenzi Hanayo Giovanni, kelas 4C. Matematika Marcel Eleazar Silalahi, kelas 4A. IPA Marcel Eleazar Silalahi, kelas 4A. IPS 1. Gracie Arneta Desire, kelas 4A. 2. Sarah Samantha Namora Sitorus, kelas 4B. 3. Carlen Immanuel, kelas 4C. SBDP Kristabel Selin T, kelas 4A. PJOK Kristabel Selin T, kelas 4A. Bahasa Sunda Marcel Eleazar Silalahi, kelas 4A. Bahasa Inggris 1. Alicia Vinoci Simamora, 4C. 2. Valenzo Kenzi Haniel Giovanni, kelas 4C. Bahasa Mandarin 1. Marcel Eleazar Silalahi, kelas 4A. Nicole Davlin Gunawan, kelas 4A. 3. Felicity Vanya Permana, kelas 4C. 4. Valenzo Kenzi Haniel Giovanni, kelas 4C. Teknologi Informasi dan Komunikasi 1. Nicole Davlin Gunawan, kelas 4A. 2. William Javier Cendana, kelas 4A. 3. Nathanael Brian Wong, kelas 4B. Siswa yang mencapai kenaikan nilai tertinggi dari semester 1 ke semester 2 adalah kelas 4A Marvel Dillon Lantam, kelas 4B Lorenzo Julius Wahyudi, kelas 4C Daryl Kenny Samuelai. Siswa yang mencapai nilai tertinggi setiap muatan pelajaran kelas 5A, 5B, 5C, dan 5D SDK Penabur Harapan Indah tahun pelajaran 2019-2020. Pendidikan Agama Kristen Clarissa Emanuela Huta Barat. PPKN Clarissa Emanuela Huta Barat. Bahasa Indonesia Cikita Wenavali Chok. Matematika Cikita Wenavali Chok. IPA Aileen Sachi Salvia Jo. IPS Aileen Sachi Salvia Jo. SBDP Clarissa Emanuela Huta Barat. PJOK Christian Wahyu Praditya. Bahasa Sunda 1. Clarissa Emanuela Huta Barat. 2. Cikita Wenavali Chok. Bahasa Inggris 1. Michelle Jesslyn Sabatina Tarigan. 2. Clarissa Emanuela Huta Barat. Bahasa Mandarin
1. Antonius Andrew. 2. Bernadette Adeline Anwari. Teknologi Informasi dan Komunikasi, Ailen Sachi Salvia Jo. Siswa yang mencapai kenaikan nilai tertinggi dari semester 1 ke semester 2 adalah kelas 5A, Arlan Juan Evandi Daily. Kelas 5B, Victoria Bridget Lim. Kelas 5C, Abelia Juliana Hutasoid. Kelas 5D, Titis Aksila Desta Riyadi. Daftar nama-nama siswa yang memperoleh piala bintang pelajar berdasarkan perolehan 4 sertifikat bintang pelajar atau lebih. Kelas 3. 1. Jennifer Manuelanov Suciadi dari kelas 3D memperoleh sertifikat bintang pelajar dalam muatan pelajaran PPKN, Matematika, Bahasa Inggris, dan Bahasa Mandarin. 2. Fania Clarissa Layarda dari kelas 3C memperoleh sertifikat bintang pelajar dalam muatan pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, Bahasa Sunda, dan PJOK. Kelas 4. Marcel Eleazar Silalahi dari kelas 4A memperoleh sertifikat bintang pelajar untuk muatan pelajaran Matematika, IPA, Bahasa Sunda, dan Bahasa Mandarin. Kelas 5. Clarissa Emanuela Huta Barat dari kelas 5C memperoleh sertifikat bintang pelajar dalam muatan pelajaran Pendidikan Agama Kristiani, PPKN, SBDP, Bahasa Sunda, dan Bahasa Inggris. Mem Anas ucapkan selamat atas prestasi kalian. Semoga Tuhan terus memberkati. Terima kasih. Zelinda Saveria Graciela Cendana. Ezekiel Nehemia Otniel Pasaribu. Jessica Alicia Herman. Samuel Anderson Lim. Kenzi Marvel Bukit. Leticia Gabriela Chandra. Mikaela Luisa Elvania Pasaribu. Anabel Yovanka Ardi. Cecilia Joycelyn. Joanna Katrin Trijatma. Manuela Tiara Putri. Jolin C. Fania Clarissa Layarda. Jennifer Manuelanov Suciadi. Marcel Eleazar Silalahi. Jessica Keila. Valenzo Kenzi Haniel Giovanni. Felicity Fanya Permana. Carlen Immanuel. Gracelyn Meiko Wirawan. Gloria Josephine Kristianto. Justin Clement Kurniawan. Ray Getner Purba. Jessica Della Tamba. Joe Enifer Handineo. Cikita Wenavali Chok.
Bernadette Adeline Anwari.